Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman semua, kali ini pembahasan saya tentang sumber referensi atau sumber bacaan untuk bahan penelitian atau bahan penelitian skripsi kamu. Nah, kamu bisa mendapatkan referensi-referensi itu dari mana saja? Silahkan disimak videonya. Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan membahas tentang sumber bacaan atau sumber referensi untuk penelitian ataupun untuk mengerjakan skripsi. Nah, ini banyak sumber-sumbernya yang mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu, ada juga yang beberapa yang belum tahu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robileendra. Teman-teman, langsung saja masuk ke pembahasan sumber referensi untuk skripsi. Yang pertama adalah tentunya buku cetak gitu ya, buku teks atau buku cetak yang tentunya teman-teman bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat ataupun di pusat-pusat bacaan di sekitar rumah Anda atau sekitar universitas Anda yang ada di perpustakaan. Nah, buku teks ini biasanya berisi tentang keilmuan dalam suatu bidang ilmu, tentang program studi, keilmuan program studi atau yang lainnya. Nah, kalau kalian mengerjakan skripsi, tentunya alangkah baiknya kalian bisa menggunakan buku teks tersebut dalam mereferensi sebuah skripsi. Yang kedua adalah e-books. E-books ini sama sih seperti buku teks tapi bentuknya digital. Karena dengan berkembangnya teknologi tentunya perubahan akan menjadi keniscayaan ya. Jadi sekarang buku udah jarang banget yang cetak, sekarang buku banyak yang digital. Nah, buku digital itu kalian bisa gunakan menjadi bahan referensi skripsi kamu sesuai dengan topik atau bidang-bidang penelitian atau skripsi kamu. Yang ketiga, tentunya yang tak kalah pentingnya adalah jurnal. Jurnal itu merupakan hasil publikasi dari penelitian. Tentunya kalau zaman dulu ada yang bentuk cetaknya, teman-teman. Kalau sekarang mungkin udah sangat jarang kalau kita menemukan jurnal dalam bentuk cetak, tetapi kalian bisa mudah mendapatkan jurnal-jurnal tersebut dalam bentuk digital. Banyak website-website di kampus ataupun website-website di luar negeri yang menyediakan akses jurnal secara gratis. Nah, teman-teman, jurnal ini merupakan hasil publikasi yang akan terbit setiap saat, sangat cepat sekali dibandingkan dengan buku-buku teks ataupun e-books. Nah, teman-teman, makanya ketika kita mengerjakan skripsi, dosen-dosen pembimbingnya itu pasti nyuruh kalian untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah. Yang selanjutnya adalah yearbook gitu ya, atau buku tahunan, yaitu isinya merupakan buku mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Nah, tergantung penelitian kamu, apabila penelitian kamu terkait dengan hal-hal tersebut, yearbooks itu bisa kalian gunakan. Selanjutnya ada lagi yang namanya bulletin. Bulletin itu merupakan tulisan ilmiah pendek yang terbit secara berkala, berisikan catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional. Nah, ini kalau kalian mengangkat judul skripsi atau topik skripsi tentang hal-hal yang membutuhkan data dari buletin ini, kalian bisa gunakan buletin tersebut menjadi bahan referensi. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya periodikal, adalah merupakan bentuk tulisan yang berupa majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga, baik dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, yang hasilnya merupakan atau isinya merupakan hasil dari penelitian. Yang selanjutnya adalah kirkular. Kirkular merupakan tulisan ilmiah pendek dan praktis, biasanya dikeluarkan oleh lembaga negara atau swasta, sama seperti buletin atau periodikal. Kemudian diterbitkan oleh lembaga negara atau swasta seperti universitas, lembaga penelitian, dinas, dan sebagainya. Dan itu biasanya merupakan hasil-hasil penelitian atau artikel-artikel ilmiah yang dapat juga membantu kalian dalam menjadi bahan referensi skripsi. Yang selanjutnya ada leaflet. Leaflet itu berisi karangan kecil, teman-teman, yang sifatnya ilmiah praktis. Biasanya itu diterbitkan oleh
lembaga negara atau swasta dengan interval yang tidak tetap. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 itu adalah annual review. Annual review ini adalah berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa setahun atau beberapa tahun yang lampau. Kalau teman-teman ada orang tuanya yang bekerja misalnya di bank atau bekerja di pemerintahan atau hal yang lain, biasanya setiap akhir tahun mereka membuat semacam annual review untuk menjelaskan tentang apa sih yang terjadi di perusahaan tersebut di satu tahun belakang ataupun beberapa tahun ke belakang. Dan yang terakhir adalah sumber bacaan lain. Sumber bacaan lain itu bisa berupa e-print, gitu, website-website, ResearchGate, atau Akademia Edu, atau hal-hal yang lain yang bisa kalian jadikan bahan-bahan referensi. Handbook juga termasuk, kemudian bibliografi, kemudian manual book, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman beberapa sumber referensi skripsi ataupun penelitian yang dapat kalian gunakan. Jadi tidak hanya buku teks, e-book juga udah bisa, kemudian jurnal apalagi, dan masih banyak lain seperti leaflet dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robbyulendra. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.